soleh-soleha. Rasulullah itu cerdasnya luar biasa. Dari dia seorang kepala keluarga hafal hadis ini, angkat tangan. Ada? Ada yang hafal hadisnya? Hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu punya message, punya pesan banyak di dalamnya. Al-Quran itu solusi hidup kita. Al-Quran itu huda, petunjuk hidup kita. Jadi kalau mau urusannya mudah, ya, anak yang senantiasa membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia, bahkan di akhirat. Tadi lihat nggak? Yang sudah dikenal seluruh dunia, cara Allah mengangkat derajatnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di akhirat, orang-orang yang senantiasa menghafal Quran, membaca Al-Quran, bahkan mengamalkan isi Al-Quran, kelak di akhirat kedua orang tuanya dipakaikan mahkota yang berkilau atas keberhasilan putra-putrinya. Masya Allah. Jadi kuncinya sukses dunia dan akhirat, apalagi Al-Quran. Gak ada lagi selain Al-Quran. Baik, yang wajib kalian ketahui 10 hadis. Anak soleh ada? Satu aja. Kalau 10 satu aja. Ada satu yang hafal satu hadis? Ada nggak? Ada? Nah, itu bukan. Wah, siapa namanya? Wah, keren banget. Siapa namanya? Siapa? Farah. Ini Farah. Wih, cakep. Ada lagi yang cowok? Ada nggak? Hafal hadis? Satu. Ada nggak? Ya, apa? An-nazafatul minal iman. Kebersihan sebagai. Wah, ternyata anak-anak MI Al-Mifta ini pintar-pintar semuanya, Masya Allah. Nanti kalau hasil dari ujian dari sekolah MI Al-Mifta dan unggul, tadi dibilang sama anak-anaknya cerdas, Masya Allah. Nanti ini tinggal disupport dari doa orang-orang tuanya nih yang soleh-soleh, Insya Allah ya. Baik. Masya Allah, keren di benda langit. Dia penemu kompas, perempuan pertama. Tahu nggak? Mama-mama, satu sekretaris Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinta pertama kali Al-Quran ditulis oleh siapa? Zaid bin Sabit. Wah, keren banget. Jadi sampai mushaf dipegang oleh yang suka menggambar, suka kaligrafi. Siapa namanya? Aisyah. Oh, Anissa. Masya Allah. Anissa suka kaligrafi. Anissa suka menggambar. Oke, kalau suka kaligrafi bisa terbang ke luar negeri untuk lomba MTI kaligrafi. Amin. Oke, jadi serius belajar seperti Zaid bin Sabit yang cinta banget dengan Al-Quran. Jadi beliau dikenal sebagai bapak penerbangan dunia. Masya Allah, ilmuwan muslim yang hidup di Andalusia dan melakukan berbagai percobaan untuk memahami prinsip penerbangan dan mendesain alat penerbangan. Jadi pertama kali yang menemukan teori penerbangan adalah Bapak Abbas Ibnu Firnas. Kemudian baru dikembangkan oleh teori pertamanya. Ini dia, Ibnu Al-Haytham. Jadi teori pertama kamera itu ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham. Eropa berabad-abad. Bayangkan, Barat nih niru ke siapa? Muslim, ilmuwan Muslim. Kalau nggak bapak aja bari ini atau bapak Al-Hawas ini temukan angka, mama-mama nggak ngerti kalkulator. Anak-anak sore-sore nggak ngerti gimana cara
Imam Syafi'i berkata, Allah tak punya pena, tak punya kertas untuk menuliskan pesan-pesan dari gurunya, tapi dia mengingat semua apa yang gurunya sampaikan. Jangan heran, Imam Syafi'i tumbuh menjadi seorang kesungguhan, keseriusan. Ibunya gimana jawabannya? Ada di kampung rantau, tak pernah dia memikirkan anaknya. Dia mengikhlaskan kepergian anaknya untuk fokus belajar. Karena cita-citanya ibunya, Imam Syafi'i, engkau pergi berkelana, engkau pergi merantau, engkau pergi belajar, pulang Ibundanya bertanya, Fatimah dibilang ke muridnya, apa yang dibawa Imam Syafi'i? Wah, mungkin kalau ibu-ibu yang sekarang, berapa kau kirim saldo rekening mama? Mungkin begitu mama ya? Betul ya? Atau ibu-ibu? Kita berharap anak-anak kita pulang bawa nominal rupiah yang angkanya 2 digit. Tapi tidak dengan Fatimah, wahai ibu-ibu soleha. Beserta harta-harta yang ada di atas tunjangannya. Fatimah mendengar itu bukan dengan gembira. Oh, Masya Allah, anakku sudah kaya raya. Wah, anakku sudah berhasil. Bukan, ibu-ibu saya. Dan ibumu berpesan dia nggak mau bertemu denganmu. Kaget Imam Syafi'i. Perasaan tadi sudah mau ketemu. Kenapa tiba-tiba tidak jadi? Apa yang kau sampaikan pada ibuku? Ternyata apa yang dia sampaikan? Dia bilang, ibumu bertanya, Imam Syafi'i pulang. Aduh, pusing Imam Syafi'i dibikin sama mamahnya. Karena besar kerinduannya, Imam Syafi'i mengumpulkan semua masyarakat Mekah, membagikan semua harta-harta yang terkumpul, dikembalikan kepada seluruh masyarakat Mekah. Karena mamahnya, Imam Syafi'i tidak butuh itu. Mamanya Imam Syafi'i mau anaknya pulang bawa kitab-kitab yang sudah dia pelajari, barulah dia sampaikan kepada muridnya, sampaikan kepada ibuku, saya tidak pulang membawa harta, saya pulang anaknya, kecerdasan, kepintaran, keilmuan anaknya yang luar biasa. Kenapa bisa Imam belajar karena Allah? Insya Allah Allah yang tanamkan ilmu di dalam kepalanya. Allah yang kuatkan hatinya untuk cinta dengan ilmu. Allah yang akan bantu dia bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat kelak. Dari siapa? Ibunya. Di depan saya ini mau cuap-cuap lumayan ya, energinya terkuras. Masih siap menyimak? Oke, masih ada beberapa menit terakhir ya. Nih, kalau tadi kita ingin sukses, kuncinya ridho orang tua. Perhatikan nih, anak-anak bisa ada yang dapat pembeli dan ada ayah yang dengan keterbatasannya masih mampu angkat berat. Anak soleh, ingat keringat bapak. Bapak susah payah, panas-panas di jalan. Kalian nggak harus capek-capek di jalan. Ada bapak yang sudah kerja keras untuk kalian. Berprestasi baca Quran, apa lagi? Rajin sholat, apa lagi? Suksesnya gimana nih? Banyak uang, gitu maksudnya. Oh. Oke. Jadi anak soleh, anak laki-laki main. Oke? Nah, kalau tadi yang bapak-bapak sudah bekerja keras, maka ibu 3 kali lebih belum sampai kambing lembunya itu beratnya 100 kilo. Ternyata Uwais Al-Qarni menggendong ibundanya sampai ke Mekah berhaji. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ini anak soleh nih. Anak Al-Qarni pun bisa masuk ke dalam surga. Besarnya cintanya Uwais Al-Qarni kepada cita ibundanya berhaji. Masya Allah. Kalian anak soleh-soleha yang ada di depan sini, tadi ada yang nangis. Anissa nangis tadi. Apa yang bikin Anissa nangis? Ini Anissa sini. Ayo maju. Gak apa-apa sini. Anissa sini dulu. Ustazah mau ajak ngobrol. Tadi Ustazah sambil menjelaskan
jualan. Nisa, buktikan sama bapak dan ibu, Nisa bisa berhasil. Oke? You can do it. Kamu pasti bisa, oke? Bisa bisa. Banyak sekali ya dari ibu. Ya, oke? Insya Allah Nisa jadi anak yang sukses, yang kelasnya, yang percaya. Mari ke depan. Kasih ini ya. Jadi Nisa di sini, tapi dia ingat ibu dan bapaknya. Oke? Mereka belum tentu bisa merasakan bagaimana ujian, dan bahkan mereka belum tentu bisa merasakan kebahagiaan seperti kita menggendong adiknya. Ada bapak yang kelaparan menunggu makanan, dan ada bapak yang histeris lagi yang engkau dustakan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kita jauh berlimpah ruah. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Ada suara anak kecil. Aku akan adukan semua diamnya kaum muslim terhadap penderitaan kami, ya Allah. Bayangkan, seandainya mereka kelak akan meminta pertanggungjawaban atasnya kita diam dan tidak memikirkan kondisi mereka, maka apa yang akan terjadi? Anak soleh peduli nggak sama temannya di Palestina? Tapi tidak dengan mereka. Jadi di tengah-tengah euforia kita untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk menghadapi ini karya terbaru, baru terbit April 2025, baru sekali. Isinya full color berwarna. Sebuah kontribusi kami dari Muslimah Bali untuk Palestina. Buku yang kalau mama-mama punya atau anak-anak soleha baca, mereka akan mengambil peran terbaik untuk Palestina. Ini ditulis murni, dibuat, digambar murni hasil karya buah pikir Muslimah Bali. Termasuk saya di dalamnya ada nulis satu bab, di bab terakhir bagaimana mendidik anak-anak generasi pencetak, pejuang, penakluk Palestina Al-Quds. Jikalau mama-mama ingin berkenan, yang berwarna sisa 3. Yang berwarna sisa 3 mah. Ini full color mama. Semuanya digambar, ilustrasinya langsung saya sebut di sini ada Ustazah Hirma yang menulis sebuah karya yang luar biasa. Ini hanya ada 3 mah. Kalau yang hitam putih itu ready ada 15 eksemplar. Kalau ini sisa 3 mah, karena udah banyak habis dibeli oleh teman-teman kita. Jadi ini limited, yang berwarna sisa 3, baru launching April kemarin. Kalau mama-mama berkenan, semua hasil kontribusi penjualan buku kita gunakan untuk dakwah. Ya Mak? Tersedia cuma 15 dan 3 yang berwarna. Untuk warna yang hitam putih 75, untuk yang berwarna 125.000. Kertasnya terbuat dari majalah. Ini aslinya ini bagus. Ini bukan yang biasa. Insya Allah mungkin kalau anak soleh sudah lihat tadi di depan, wah, di depan mungkin lewat panitia juga dibantu insya Allah. Mungkin ini saja mama ilmu, pesan, nasihat untuk anak-anak soleh, soleha semuanya, dan untuk mama Nurman Bola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ini ada nomor telepon WA saya mama. Silakan, saya terbuka bisa menerima pesan-pesan dari mama-mama soleh semua. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita fokus berdoa ya, anak soleh, anak soleha. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan selain Allah semata dan satu-satunya yang pantas disembah, yang pantas. Allah ya Rahman ya Rahim. Segala kekuasaan dan kerajaan adalah milikmu dalam genggamanmu. Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu kemudahan, kelancaran, ilmu yang barokah dalam menghadapi proses ujian sekolah, ujian kelulusan. Padamu tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali datangnya atas pertolonganmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sukseskan semua murid-murid MI Al-Miftah ya Allah. Soal-soal ujian ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kekayaan daya ingat untuk semua siswa-siswi MI Al-Miftah. Banyak bersyukur kepadamu ya Allah dan banyak beribadah secara baik kepadamu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbanya pengetahuan, berkahnya rezeki, mendapatkan taubatan sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, mendapatkan ampunan sesudah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, menjadi hamba dan anak yang soleh dan soleha, menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami menjadi generasi terbaik. Ya Allah, agar kami menjadi anak yang memiliki akhlak mulia, senantiasa menghormati guru-guru kami. Ya Allah, turunkan ketentraman dan kedamaian bagi seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, mulia Rahim, bantu kami mencontoh suri tauladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama dengan beliau panitia atau langsung ke ibadah yang satunya. Untuk ibu-ibu tetap duduk di tempat, anak-anak juga tetap duduk di ini ketua komite. Bunda-bunda, para guru MI Al-Miftah monggo diharap baris di depan, duduk di depan. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Dah. Sebentar. Yuk. MI Al-Miftah Denpasar, takbir.
Dah.